Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Di segmen terakhir. Ini segmen hari ini hari luar biasa. Tidak hanya bagi mungkin Bu Iis udah sering mengalami ini gitu, ngobrol sama orang-orang, tapi saya pribadi gitu baru pertama kali ketemu Bu Iis Sulaiman ngobrol tentang anak. Saya pribadi kalau udah ngomongin anak tuh pokoknya bawaannya ya semangat, ya sedih, tapi gimana pun anak itu adalah satu anugerah yang luar biasa gitu. Sebenarnya tadi di segmen awal saya udah bilang anak-anak ini tuh berkah dari Allah yang kita nggak tahu gitu. Sebenarnya kita dititipkan sama Allah tuh pasti itu yang terbaik. Kita dititipkan seorang anak itu karena kita mampu menjaganya dia sampai dia nanti diambil lagi sama Allah gitu. Nah, setiap orang tua pasti punya harapan. Saya punya harapan untuk anak saya, Bu Iis juga pasti punya harapan terhadap Rana. Kalau boleh diceritain ke kami, harapan Bu Iis untuk Rana. Saat ini saya lebih berharapnya begini. Mudah-mudahan Rana itu panjang umur, sayanya juga panjang umur. Kami sekeluarga sehat. AA dan adiknya, kakak saudaranya Rana ini juga semua sehat, sehingga kami bisa menjadi support system yang tetap solid untuk Rana. Kemudian saya tetap bisa berbagi. Artinya saya melihatnya gini, Rana itu memang bukan beban buat kami. Buat saya orang tuanya dan buat kedua saudaranya. Karena ternyata dia justru memberi berkah, memberi jalan bahwa ada banyak kebaikan yang bisa kami lakukan dengan kehadiran Rana. Rana itu bisa menguatkan, dan saya yakin orang tua di luar sana yang punya anak seperti Rana pasti jadi punya kekuatan dengan kehadiran anak spesial ini. Saya jadi jauh lebih sabar, walaupun ya nggak sabar-sabar juga, tapi artinya saya belajar sabar banget dari Rana. Saya belajar kuat, saya belajar ikhlas, dan saya belajar bahwa manusia itu ternyata tugasnya hanya berproses, hanya usaha, hanya ikhtiar. Sisanya jangan udah bukan wilayah kita untuk memikirkan itu. Betul. Prosesnya ini, ikhtiarnya ini harus dilakukan dengan hati yang riang, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Ya sudah gitu. Kalau prosesnya saja sudah menyenangkan, yang gak ada beban lagi. Emang ini berkah, emang ini anugerah. Dan kalau dipikirin, saya tiap kali mau tidur selalu bersyukur bahwa hari ini bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Kami sekeluarga riang gembira, kami sekeluarga bisa melewati, tetap bergandengan tangan, tetap bisa menebar kebaikan kepada sesama. Dan itu semua ya karena kehadiran Rana. Jangan-jangan kalau tanpa Rana, kami sekeluarga tidak seperti ini. Tidak gitu. Sesolid sekarang gitu betul. Ya. Jadi saya selalu berpesan kepada teman-teman di komunitas itu, dinikmati prosesnya. Jangan dengan mengeluh, karena kalau mengeluh kita akan capek sendiri. Tugas kita itu ya sudah berproses saja, mengikuti skenarionya, tetapi jangan menyerah loh. Berserah dengan menyerah itu berbeda. Kita itu berserah, tetapi usaha kita maksimal. Tetapi ketika tidak sampai pada harapan yang kita inginkan, kan kita punya harapan pasti ya, harapannya misalnya ke A, ternyata nggak sampai nih ke A. Skenarionya kemudian ke B, ya sudah. Kalau prosesnya aja menyenangkan, di B pun kita pasti akan menyenangkan. Saya tuh ingat banget ya, selalu dapat pesan dari orang-orang bijak yang ada di sekitar saya waktu itu. Ujian itu mau susah, mau senang, mau kekayaan, mau kemiskinan, mau sehat, mau sakit, ujungnya itu hanya satu. Semua ujian itu harus mendekatkan kita pada Allah. Jadi itu aja yang saya ingat. Kalau ini menjauhkan, saya gagal. Tapi kalau ini mendekatkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kebaikan buat kami sekeluarga. Betul. Dan tentunya insya Allah bisa menjadi ladang pahala juga bagi keluarga Bu Iis dan juga lingkungan yang mensupport. Nah, tapi selama 23 tahun, aku dari tadi sebenarnya penasaran. Ada pernah nggak sih gitu mengalami yang sampai aku nggak tahu sebenarnya kondisi Rana gitu. Rana pernah lelah nggak sih menjalani terapi gitu sampai akhirnya mungkin dia bete atau itu biasanya tuh seperti apa, harus kayak gimana gitu orang tua, karena kadang-kadang mungkin ini buat jadi pembelajaran juga gitu. Oh iya, Rana itu anaknya sangat ekspresif. Jadi dia emosinya itu bisa dikeluarkan. Kalau dia marah ya dia marah. Kalau dia senang dia senang. Kalau dia tersinggung dia tersinggung. Saya memang mengajarkan itu karena kan dia tidak bisa bahasa verbal. Jadi saya ajarkan dia untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kalau misalnya dia, oh kakak marah, itu ada. Jadi kalau misalnya dia sudah gini, kalau dia berkumpul dengan anak-anak yang biasa, waktu dia kecil itu dia sering frustrasi. Karena gini, karena anak kecil itu lari-larian, lari ke sana, lari ke sini, teriak-teriak. Awalnya dia seneng,
Karena dia ingin seperti mereka, tapi kemudian nggak bisa, itu dia bisa marah. Oke. Dia frustrasi, kemudian dia nangis dan ngamuk. Ya saya harus menjelaskan bagaimana sebetulnya kondisi Rana kan terhadap Rananya dengan kemampuan dia. Itu kan memang PR banget buat kami kan. Gimana Rana bisa menerima? Oke, kami semua nih sekeluarga sudah menerima, tapi Rananya sendiri itu harus dia. menerima kan kondisinya. Jadi ya saya selalu bilang, nggak apa-apa, kakak mau lari, ya ayo kita dorong kursi rodanya. Kakak bisa ikut lari juga, hanya dengan cara seperti ini. Saya selalu bilang gitu. Jadi misalnya gini, kakak mau melakukan apa misalnya, dia tuh paling seneng kalau misalnya sudah ngelihat anak-anak kecil, waktu dia masih usia itu ya, sebelum ABG, itu anak kecil berkumpul dan bersenang-senang. Itu awalnya dia selalu senang, ingin terlibat. Tapi kemudian baru sebentar ketika dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh teman-temannya, itu biasanya frustrasi. Dan yang penting lagi nih, anak-anak ini walaupun punya handicap, itu dia sebenarnya secara tumbuh kembang itu normal. Saya ingatkan ini hati-hati banget untuk diberi pendidikan seks. Secara sejak dini. Saya tuh mengajarkan itu terhadap Rana. Kan dia kemampuan dia membela diri, kemampuan dia melindungi diri kan sangat sedikit sebetulnya. Jadi saya selalu bilang, Rana ini perempuan. Tiap kali saya mandi saya selalu bilang, Rana ini perempuan. Rana punya organnya, saya sebut aja bahwa Rana itu nanti payudara akan tumbuh, kemudian Rana punya vagina. Ini semua harus dijaga. Nggak boleh ada yang megang kecuali ibu. Kalau ada yang megang, kalau ada yang menyentuh Rana di bagian-bagian yang tidak boleh, Rana boleh teriak. Itu terus saya ulang-ulang dari dia kecil. Dan itu terbukti, dia mampu melakukan itu. Jadi dia itu nggak akan merasa aman kalau ada orang asing, terutama laki-laki, masuk ke kamarnya. Itu dia pasti akan nangis. Bahkan dia nggak mau pada saat dia buka baju, ada adiknya kan laki-laki, kakaknya juga laki-laki. Itu dia nggak mau. Dia pasti ngamuk. Saya ngerasa, oh artinya saya berhasil. Karena Rana jadi mengerti gitu harus ketika seperti apa. Di tempat terapi, ketika ketemu sesama anak seusia, itu kan anak-anak cowok segitu juga lagi. Kami punya pengalaman itu soalnya. Itu juga agak ngeri. Makanya saya selalu bilang ke ibu-ibu, tolong ya Bu, dijaga, tetap berikan. Walaupun kita selalu menuduh berprasangka anaknya pasti nggak paham gitu. Jangan, berikan aja terus. Karena pasti ada yang nyangkut kalau menurut saya gitu ya. Nanti dia dengan caranya pasti berbeda, bisa jadi berbeda dengan kita, cara dia melindungi diri, itu penting. Biar dia tahu, karena kan kita nggak akan 24 jam loh sama anak itu. Itu penting banget kalau menurut saya gitu. Walaupun Rana nggak pernah ditinggalin ya, ternyata di rumah sendiri aja, dia butuh rasa aman dan nyaman atas tubuhnya. Jadi dia nggak mau. Nggak boleh adiknya masuk kamar pada saat dia ganti baju, gitu nggak boleh. Nah itu salah satu tips lagi tuh buat para orang tua itu gitu. Itu penting banget tuh. Saya suka pendidikan seksual itu jangan dipandang sebelah mata gitu. Jangan, bukan berarti anak-anak cerebral palsy jadi nggak boleh mengetahui pendidikan seksual gitu. Justru itu penting juga gitu, karena bagaimanapun mereka tetap harus bisa melindungi diri mereka gitu. Oke. Nah ini udah 3 menit terakhir. Rasa-rasanya kayaknya nih kalau kita ngobrol lebih panjang lagi, ini pasti nggak cuma saya yang kasihkan, tapi juga pemirsa TV kasihkan. Sayangnya kita terkendala oleh waktu yang sudah tinggal sedikit lagi. Kalau misalnya boleh kasih kedepannya nanti akan bikin apa? Rumah Cerebral Palsy ada kegiatan setelah pandemi kah? Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu supaya kita kembali berkegiatan dengan normal ya. Ya doa kami sih itu. Tapi yang jelas kami akan selalu punya edukasi. Ya memang sekarang tuh selalu dipikirkan ya apa yang memudahkan untuk semua. Saya sih cita-cita saya pribadi memang pengen bikin buku, karena saya sebetulnya selama ini ada edukasi lewat sosial media yang saya punya, dan itu selalu saya share ke teman-teman di Rumah Cerebral Palsy. Mudah-mudahan sih bermanfaat. Bukunya pengen juga punya center sih ya, Rumah Cerebral Palsy itu seru. pengen punya sekolah lah yang memungkinkan menampung anak-anak ini untuk berkembang dengan sesuai potensi dan bakatnya aja gitu. Nggak usah sama dengan sekolah umum, karena buat apa juga ya kalau terlalu dijejali oleh banyak hal, sementara misalnya dia hanya mau melukis saja, hanya mau jadi misalnya kemampuannya masak aja, ya sudah itu aja gitu. Dimaksimalkan supaya, potensi yang ada. Fokus aja di satu bidang. Jadi nggak riweuh lah kepala. Pesan untuk para orang tua yang punya anak-anak cerebral palsy juga, silahkan.
ingat selalu bahwa anak-anak kita itu adalah berkah. Dia bukan beban. Kemudian orang tua itu harus kuat, harus sabar menjalaninya, dan bangun support system di rumah. Bangunlah support system di rumah supaya kalau ibu lelah ada yang menggantikan. Manusiawi kok Bu kalau misalnya ibu itu lelah dan pengen istirahat, tapi makanya ajarin, libatkan anak-anak yang lain, libatkan keluarga besar di rumah, libatkan pasangan untuk terlibat di kegiatan si anak. Jadikan anak-anak ini ladang pahala buat kita semua. Saya yakin Allah Maha Baik. Kalau Dia memberi persoalan, pasti akan ada solusi yang juga ditawarkan oleh Allah. Luar biasa. Nah, ini terima kasih loh Bu. Bu Iis Sulaiman, kita hari pertama bertemu tapi rasanya saya nanti saya langsung follow Instagram Bu Iis biar saya juga ikut semangat nih, jadi terdorong semangat saya gitu. Maksudnya dengan kalau saya nggak bertemu sama Bu Iis gitu, mungkin rasa syukur saya cuma segini gitu. Tapi begitu bertemu, begitu kita ngobrol panjang lebar 1 jam, hari ini kita ngobrol, saya langsung segini. Saya bersyukur sekali dengan kondisi saya sekarang. Dan salam buat Rana tentunya, salam buat keluarga. Semoga Rana sehat-sehat. Dan kapan-kapan insya Allah kalau punya kesempatan Rana bisa dibawa ke studio. Nanti kita ngobrol bareng langsung sama Rana, pasti seru gitu, biar aku bisa berkenalan langsung juga sama Rana. Terima kasih juga untuk Bu Iis telah hadir di studio. Salam Sama-sama. buat para orang tua yang juga memiliki kondisi anak yang sama. Dan sekali lagi untuk pemirsa TVmu yang tadi udah dibilang sama Bu Iis Sulaiman bahwa anak-anak istimewa itu hadir di tengah-tengah keluarga adalah sebagai berkah, sebagai hadiah dari Allah, yang tentunya jadi ladang pahala bagi kita asal kita mau memaksimalkan apa yang mereka butuhkan. Dan terima kasih telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring. Cuma di sini tempatnya. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.